Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu, bertemu kembali dengan channel Media Edukasi dan Dakwah, sebuah channel yang menyajikan tentang tips, trik, tutorial, dan informasi tentang pendidikan. Bapak Ibu, pada kesempatan video kali ini saya ingin berbagi dengan Bapak Ibu sekalian, yaitu video tentang 12 praktik mengajar yang efektif, implementasi kurikulum merdeka. Silakan simak dan tonton video ini, dan jika video ini bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian, mohon dukungannya dengan cara menekan tombol subscribe, like, share, dan komen. Baik Bapak Ibu guru sekalian, kita langsung pada video berikutnya. Bapak Ibu sekalian, bahasan pada video kali ini adalah ada 3 poin, yaitu pengertian mengajar yang efektif, kemudian manfaat dari mengajar efektif, dan 12 praktik pengajar yang efektif. Bapak Ibu sekalian, tentang mengajar. Mengajar dengan baik bukan soal teknik yang dipakai, tetapi lebih kepada integritas dari pelakunya, yakni guru itu sendiri. Seorang guru ampuh mampu menciptakan hubungan antara dirinya, mata pelajaran yang diajarkan, dan murid-murid, sehingga mereka bisa menciptakan dunia mereka sendiri. Bapak Ibu sekalian, apa pengertian dari mengajar yang efektif? Pengajaran yang efektif adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan pengetahuan, strategi, dan perilaku seseorang pendidik yang sukses. Kemampuan untuk membuat dampak positif pada kehidupan siswa dan peningkatan kemampuan akademik, termasuk kapasitas untuk mengajarkan kompetensi penting, memperkenalkan konsep baru, dan mengelola kelas. Kemudian menggunakan praktik pengajaran yang efektif untuk membantu siswa mereka belajar pada tingkat yang konsisten dan untuk meningkatkan pemahaman mereka sendiri tentang bidang tersebut. Jadi Bapak Ibu sekalian, pengertian tentang mengajar yang efektif yaitu istilah yang digunakan untuk menggambarkan pengetahuan, strategi, dan perilaku seorang pendidik atau seorang guru yang sukses. Adapun pengertiannya adalah kemampuan untuk membuat dampak positif pada kehidupan siswa dan peningkatan kemampuan akademik, termasuk kapasitas untuk mengerjakan kompetensi penting, memperkenalkan konsep baru, dan pengelolaan kelas. Inilah tentang pengertian mengajar yang efektif. Bapak Ibu sekalian, apa manfaat pengajaran yang efektif? Manfaat pengajaran yang efektif yang pertama adalah membantu siswa mencapai tujuan belajar mereka. Pengajaran yang efektif dapat membantu Anda menilai kebutuhan siswa Anda, kemungkinan Anda untuk memahami strategi kelas mana yang dapat membantu. Anda juga dapat memimpin pertemuan 4 mata yang lebih konstruktif dengan siswa untuk mempelajari cara terbaik untuk mendukung mereka. Nah, ini manfaat dari pengajaran yang efektif yang pertama. Yang kedua, meningkatkan keterlibatan siswa di dalam kelas. Praktik yang baik dapat membantu Anda merancang pembelajaran yang menarik dan mendorong antusiasme keseluruhan untuk materi. Metode pengajaran yang efektif juga dapat membantu Anda membentuk hubungan positif dengan siswa. Dan inilah Bapak Ibu sekalian bahwa manfaat yang kedua, yaitu praktik yang baik dapat membantu merancang pembelajaran yang menarik dan mendorong antusiasme keseluruhan untuk materi. Jadi metode pengajaran yang efektif juga membantu membentuk hubungan yang positif antara guru dengan siswanya. Manfaat yang ketiga, meningkatkan kualitas umpan balik Anda kepada siswa.
Jika Anda menggunakan praktik pengajaran yang efektif, Anda dapat lebih memahami bagaimana mengukur kemajuan siswa Anda. Anda juga dapat menanggapi pertanyaan mereka dengan informasi yang relevan dan akurat. Nah, inilah manfaat yang ketiga. Kemudian manfaat yang keempatnya adalah meningkatkan hubungan Anda dengan orang tua murid. Keluarga siswa seringkali merupakan aspek penting dari keseluruhan pendidikan mereka. Dan pengajaran yang efektif dapat membantu Anda mempertahankan hubungan yang konstruktif dengan mereka. Inilah manfaat yang keempat, yaitu meningkatkan hubungan seorang guru kepada orang tua murid ya, atau keluarga siswa. Yang ini merupakan penunjang yang sangat penting karena bahwa siswa itu kehidupan lebih banyak dengan keluarganya. Jadi kita perlu membentuk hubungan yang harmonis terhadap orang tua. Itulah manfaat-manfaat dari pengajaran yang efektif. Selanjutnya 12 praktik pengajaran yang efektif. Apa? Yang pertama adalah menikmati perannya sebagai pendidik. Guru yang menikmati perannya sebagai pendidik dapat menginspirasi siswa mereka. Sangat penting untuk membuat rencana pelajaran yang menarik untuk menunjukkan kepada siswa bahwa Anda berinvestasi dalam pertumbuhan akademik mereka. Siswa merasa antusiasme Anda ketika Anda mengajar, dan jika Anda mencontohkan perilaku ini, mereka akan termotivasi untuk lebih berpartisipasi dalam kegiatan kelas dan mengulang materi pelajaran selama waktu senggang. Nah, inilah bahwa yang pertama, praktek pembelajaran yang pertama adalah menikmati perannya sebagai pendidik. Jadi seorang pendidik harus benar-benar menikmati perannya sebagai seorang pendidik atau seorang guru. Jangan merasa tertekan atau jangan merasa terpaksa, tetapi profesi itu lakukan dengan ikhlas dan nikmati perannya. Yang kedua, menciptakan lingkungan belajar yang positif. Ya. Mempertahankan sikap ramah sepanjang hari dapat membantu membuat seluruh siswa ramah kepada Anda. Guru yang efektif memahami bahwa mereka dapat memainkan peran penting dalam kehidupan siswa selain dari karir akademis mereka. Guru efektif memberikan dukungan di kelas untuk kebutuhan sosial dan emosional mereka, seperti mendorong kerja tim selama kegiatan dan menawarkan saran dan bermanfaat di luar jam pelajaran. Selanjutnya yang ketiga, yaitu terhubung dengan siswa. Ya. Peduli terhadap kehidupan dan minat siswa dapat membantu Anda membangun hubungan yang positif. Meskipun penting untuk menjaga batas antar kehidupan Anda di rumah dan di tempat kerja, beberapa guru juga berbagi minat dan hobi mereka dengan siswa. Cobalah untuk saling berkomunikasi dengan keluarga siswa untuk mempelajari konteks tambahan tentang mereka dan mengoptimalkan waktu Anda saat mendiskusikan kemajuan mereka. Nah, ini jadi yang ketiga itu terhubung dengan siswa. Jadi kita harus selalu ada hubungan yang harmonis dengan siswa, ada komunikasi yang baik dengan siswa maupun dengan orang tua. Selanjutnya yang keempat, yaitu siap memberikan yang terbaik. Bapak Ibu, guru yang efektif memiliki pengetahuan yang kuat tentang materi pelajaran mereka dan menghabiskan banyak waktu untuk merencanakan kurikulum mereka. Mereka mengarahkan upaya setiap hari untuk memastikan bahwa mereka dapat melakukan pengajaran berkualitas tinggi dan menyelesaikan tenggang waktu penilaian. Mungkin juga bermanfaat untuk meneliti strategi kelas yang direkomendasikan oleh guru lain dan spesialis pendidikan. Inilah yang keempatnya adalah siap memberikan yang terbaik. Jadi guru yang efektif itu memiliki pengetahuan yang kuat tentang materi pelajaran yang menghabiskan banyak waktu untuk merencanakan pembelajaran yang ada di kelas. Itu yang keempat.
Bapak Ibu, selanjutnya yang kelima adalah mengelola jadwal mingguan. Guru yang berhasil mengoptimalkan rencana pelajaran mereka untuk menggunakan waktu terbaik mereka di kelas selama hari kerja. Mereka merancang rencana pelajaran yang melibatkan beberapa langkah dan memilih variasi pembelajaran sesuai kebutuhan siswa. Nah, ini Bapak Ibu yang kelimanya adalah mengelola jadwal mingguan. Yang keenam adalah menggunakan bahasa yang jelas. Guru yang menjelaskan ide-ide rumit dengan cara yang disederhanakan dapat membantu siswa mereka belajar yang lebih efisien. Mereka menggunakan berbagai media untuk menyampaikan materi pelajaran termasuk diagram, tayangan slide, demonstrasi, atau video tambahan. Ketika mereka menugaskan proyek, mereka memberikan langkah-langkah berbeda untuk mengatasi masalah potensial apapun. Jadi, Bapak Ibu sekalian, bahwa dalam penerapan materi pembelajaran di kelas, sehendaknya menggunakan bahasa yang lebih jelas, yang lebih sederhana, yang mudah dipahami oleh anak-anak kita. Selanjutnya yang ketujuh adalah menetapkan harapan yang masuk akal. Guru yang efektif mengkomunikasikan standar mereka kepada siswa dan menerapkannya pada praktik mereka sendiri. Mereka dapat menyesuaikan standar untuk mengatasi gaya belajar yang berbeda dengan lebih baik dan memastikan setiap siswa dapat mencapai tujuan mereka. Penting untuk menguraikan kebijakan Anda di awal semester sehingga siswa dapat mengajukan pertanyaan dan mengungkapkan pemikiran mereka. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, yang ketujuh adalah menetapkan harapan yang masuk akal. Jadi kita memberikan harapan-harapan yang masuk akal yang sesuai dengan nalar anak-anak sekalian. Selanjutnya yang kedelapan adalah beradaptasi dengan kondisi yang berbeda. Guru beraksi dengan fleksibel ketika peristiwa yang tidak terduga dan dapat menangani kebutuhan siswa mereka dengan lebih baik. Anda mungkin memprediksi bahwa satu kegiatan dapat membantu siswa memahami pelajaran, tetapi belajar bahwa kegiatan lain, lomba, olimpiade, lebih mendukung prestasi mereka. Menanggapi setiap umpan balik dengan cepat dan perhitungan, perubahan keadaan saat merencanakan pelajaran harian. Ini yang kedelapan, Bapak Ibu sekalian, beradaptasi dengan kondisi yang berbeda. Jadi guru harus benar-benar bisa bereaksi dan fleksibel ketika peristiwa yang tidak terduga dapat terjadi di kelas dan bisa menanganinya dengan secepat mungkin, ya. Jadi selalu bisa beradaptasi dengan kondisi dan lingkungan yang ada. Kesembilan adalah menemukan sumber belajar. Bapak Ibu, untuk meningkatkan praktek mengajar mereka, guru yang efektif melengkapi pengetahuan mereka dari berbagai sumber. Mencoba untuk terus memperbarui metode pengajaran baru sehingga Anda dapat mendukung siswa dengan baik-baik, dengan sebaik-baiknya. Meninjau artikel akademis, membaca buku, atau menonton video informatif di layar streaming. Anda mungkin juga ingin terlibat dengan pendidikan lain tentang kiat-kiat bermanfaat menggunakan platform media sosial atau forum online. Ini Bapak Ibu, bahwa untuk yang ke-9 adalah menemukan sumber belajar. Jadi sumber belajar itu tidak melulu pada buku teks pelajaran saja, tetapi banyak yang kita jadikan referensi untuk sumber belajar. Guru yang terbaik adalah yang senantiasa update dengan ilmu-ilmu baru dan mencoba dengan strategi-strategi yang baru. Selanjutnya yang ke-10 adalah refleksi diri. Pengajaran yang efektif melibatkan refleksi yang konsisten pada strategi dan perilaku Anda. Identifikasi area peningkatan sehingga Anda dapat mengembangkan praktik pengajaran Anda dan tumbuh sebagai pendidik profesional. Untuk menilai kualitas pengajaran Anda, mendengarkan umpan balik dari siswa, keluarga mereka, dan administrasi sekolah, dan menentukan aspek mana yang akan dimasukkan. Memeriksa kemajuan siswa Anda juga dapat menjadi alat yang berharga untuk refleksi mereka, tanggapan mereka sehari-hari,
terhadap kegiatan dapat menunjukkan apakah gaya mengajar Anda berhasil. Ini Bapak Ibu sekalian, ini refleksi diri itu sangat penting sekali. Ketika kita tidak melakukan refleksi diri, maka kita tidak akan pernah tahu bahwa seberapa sih materi yang diserap oleh anak itu. Tapi ketika seorang guru senantiasa melakukan refleksi diri, maka kita akan tahu apakah pembelajaran ini tersampaikan dengan baik, dengan efektif atau tidak kepada siswa. Ini pentingnya refleksi diri ya. Refleksi diri di samping untuk mengevaluasi diri, tapi juga untuk menentukan langkah selanjutnya, pembelajaran selanjutnya. Kemudian metode itu apakah cocok ataupun tidak. Itu sangat penting sekali. Selanjutnya yang ke-11 adalah memiliki selera humor. Jika Anda senang menceritakan lucu atau membuat pernyataan lucu di luar kelas, mungkin Anda ada gunanya menggunakan humor dalam menyampaikan materi pelajaran. Siswa mungkin mengingatkan lebih banyak informasi ketika Anda menambahkan aspek yang menarik, seperti referensi ke karakter lucu atau film yang mungkin diketahui siswa Anda. Jadi Bapak Ibu sekalian, memasukkan kata-kata humor atau mengajak anak-anak untuk lelucon atau humor itu adalah sangat penting karena membuat fresh pemikiran anak-anak ya. Dan anak tidak tegang, jangan dibawa tegang. Kemudian jangan lakukan pembelajaran dengan bawa ibu marah-marah atau dan lain-lainnya. Tapi gunakan di sela-sela hening itu diselingi dengan humor. Selanjutnya yang ke-12 yaitu relevan dan interaktif. Mempengaruhi pengajaran untuk membantu siswa memahami bagaimana penerapan konsep yang mereka pelajari ke area lain dalam kehidupan mereka, terutama karir masa depan mereka. Anda dapat memasukkan contoh situasi aktual dalam pengajaran Anda seperti bagaimana menggunakan konsep Keynes dan isu lingkungan hidup yang sedang ramai dibicarakan di ruang publik. Ini yang ke-8 adalah relevan dan interaktif ya. Setiap pembelajaran itu harus benar-benar relevan dengan usia dan pembelajaran anak. Dan interaktif, kita senantiasa harus selalu interaktif dengan siswa-siswa kita. Bapak Ibu sekalian, pesan penutup yang pertama adalah tip ini sebagian besar sudah diuji keberhasilannya di luar negeri dan di negeri kita saat ini diimplementasikan melalui kurikulum Merdeka. 2. Tidak ada kurikulum yang sempurna seperti juga tidak ada guru yang sempurna. Namun untuk keberhasilan diperlukan guru yang efektif, terus berinovasi dan berkomitmen untuk mengantarkan anak Indonesia yang lebih hebat dan lebih maju. Nah Bapak Ibu sekalian, demikianlah video yang dapat saya persembahkan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian, dan jika bermanfaat, mohon dukungannya dengan cara menekan tombol subscribe, like, share, dan komen. Terima kasih, jadilah orang baik dengan membagikan hal baik ini kepada lebih banyak orang. Terima kasih, sampai bertemu kembali pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.